Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku selalu dalam rahmatnya, liputannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin semuanya, di sini kita tentu kemungkinan ya, biasanya ya, atau mungkin ada pertanyaan dalam diri kita sendiri, diri kita pribadi. Apakah napas itu adalah sirrullah? Apakah napas itu sir? Nah, di sini saudara-saudara berbeda pendapat ya di setiap thariqah. Kan ada 4 komponen, ada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, rahasianya ini itu ada yang mengatakan nafas ya. Kalau daing bagaimana? Kalau saya bukan nafas, halusnya nafas, dibalik nafas. Karena kalau nafas, ya ini berbeda pendapat ya. Boleh ambil satu pendapat yang lain, boleh juga ambil yang satunya. Artinya kita punya guru juga ada yang mengatakan nafas itu adalah sir. Jadi kalau di sini tidak, nafas itu baru nyawa. Artinya nafas dengan nyawa itu satu. Memang lain tapi tidak lain. Artinya nafas itu masih roh idofi. Nah, itu hayat. Nah, yang satunya pendapat yang satu kalau mengatakan napas itu adalah sir, berarti napas itulah yang dia katakan sebagai zat. Artinya napas itulah yang bernama Allah bagi dia. Kemudian hayat itulah atau hidup itulah Allah. Ada yang tarekat begitu. Tapi kalau kita pribadi ya mengambil satu referensi daripada guru kita juga, bukan nafas, tapi halusnya lagi nafas. Jadi dibaliknya nafas, atau dikatakan dibaliknya ruh idofi, ada zat mutlak. Nah itulah yang kita katakan rahasia. Jadi bedanya kalau di kita ya, bedanya hewan, tumbuhan dengan makhluk lain. Dengan makhluk lain selain insan ini, selain insan kita, insan semuanya ini, bedanya itu hanya satu. Semuanya yang ada dalam tubuhnya, yang daya-daya hidup itu roh idofi atau Nur Muhammad Ahmad itu. Tapi sementara bedanya insan dengan makhluk yang lainnya hanya satu. Insan itu ada sirnya, ada alif tunggalnya. Sementara hewan-hewan semuanya itu tidak ada, hanya nafas. Nafas itu masih kasar, masih bungkus, masih zat sifat. Nah, sementara kalau di kita ya, sementara zat mutlak atau zat maha suci, itu tidak ada bungkusannya. Artinya tidak bersamaan dengan sifat. Belum ada sifat pada saat itu, dan dia bako, kekal. Artinya tidak naik turun dia, tidak, zat itu tidak naik turun kalau di sini ya. Jadi zat yang bernama Allah itu tidak naik turun. Jadi zat maha suci itu diam sediam-diamnya, tidak naik ke atas, tidak naik ke bawah, tidak keluar, tidak masuk, diam sediam-diamnya. Nah, terus apa yang naik turun, apa yang keluar masuk itu sifatnya, sifat hayat, sifat hidupnya, sifat melihatnya, sifat berkehendak. Makanya di ulama-ulama kaji diri sebelumnya di kitab-kitab itu mengatakan bahwa Nur Muhammad itu zat, tapi zat hayat, bukan hayyun. Nah, hayyun itu adalah rahasia. Jadi rahasia ini dibaliknya nyawa, rahasia ini dibaliknya nafas, bukan nafas, bukan. Jadi nafas itu kalau di kita ya, kita tidak menyalahkan yang lain, terserah mau mengatakan hidup itu karena dia juga, atau hakikatnya dia juga. Tapi ini dalam ilmu kalam, ilmu ini ya. Jadi ilmu keilmuan saja. Bukan kita menyalahkan, tapi cuma perbedaan pendapat. Kalau di pendapat kita bukan nafas, tapi dibaliknya nafas itulah Allah. Karena ketika kita mengatakan nafas, babi bernafas, anjing bernafas. Kemudian
Hewan-hewan yang di darat semuanya itu bernapas, tumbuhan itu bernapas. Nah, sementara dikatakan yang membedakan insan manusia dengan tumbuhan, hewan dan sebagainya itu hanya sir, rahasia. Artinya zat maha mutlak, zat suci itu. Nah, sementara ini yang lainnya zat asam. Nafas ini zat asam kalau di kita, bukan zat mutlak. Kasar dia, ini nafas ini kasar. Halusnya lagi, dihilangkan kulit-kulitnya itu yang kasarnya itu, nah baru suci dia. Dan zat mutlak itu tidak naik turun, tidak keluar masuk. Itu yang keluar turun, keluar masuk, keluar turun, keluar masuk, naik turun itu adalah zat hayat. Nah, jadi nyawa, dibalik nyawa, sir itu dibalik nyawa. Jadi ketika mengangkat tangan atau sebelum mengangkat tangan atau bahkan sebelum tubadil, nah keakuan kita itu ada di balik nyawa. Jadi akunya kita yang tadi di akunya jasad, naik ke akunya hati, naik ke akuannya nyawa, naik ke akunya rahasia. Nah, rahasia itu di balik nyawa, di baliknya nafas. Dan dia diam sediam-diamnya, bako, tidak gerak-gerak. Kalau bergerak-bergerak atau berubah-ubah gerakannya dari ke kanan dan ke kiri, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari bergerak-gerak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari zatnya yang bergerak-gerak. Artinya ketika bergerak-gerak zatnya, artinya itu tidak bako, tidak kekal, tidak menetap. Nah, sementara kita tahu sifat Allah itu di salbiyah, di sifat salbiyahnya itu bako. Kemudian kidam, sedia, terdahulu memang seperti itu. Nah, terdahulu yang paling awal, sebelum apa semuanya ada seperti itu, tetap. Kidam telah sedia seperti itu. Terdahulunya memang seperti itu. Nah, sekarang pun tetap seperti itu. Zat Allah. Nah, setelah itu, setelah kiamat pun dunia ini, tetap Allah seperti itu, tidak berubah. Apanya yang berubah? Sifatnya. Nah, itu tadi ya, bako. Jadi tidak kita mengatakan bahwa ini adalah Allah. Jadi hidup itu bukan Allah, hidup itu sifat Allah. Hidup itu dihidupi oleh Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, itu kalau di kita ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum tubadil, akunya kita itu lebur kepada akunya sir. Duduk di situ. Nah, akunya sir itu, akunya rahasia yang bernama Allah itu, nah itu yang memandang ruhani melihat. Nah, paham nggak? Jadi sir, akunya Allah itu, akunya Allah, Allah memandang, Rasulullah melihat, Allah menyaksikan, Rasulullah yang melihat, Allah menyaksikan, Rasulullah yang mendengar, Allah menyaksikan, Rasulullah yang berkalam. Rasulullah itu sifatnya Allah, dirinya juga, dia juga, Allah Ta'ala juga. Rasulullah hakikat ya, yang ruh itu ruh. Nah, nyawa itu Rasulullah. Jadi untuk bertemu Rasulullah, saudara-saudara, tuan-tuan guru, bukan kita itu menghayal-hayalkan, menutup mata, kemudian membayangkan kita punya wajah serupa dengan ini, atau bertemu dengan wajah kita, kembaran kita. Tidak, itu jisim latif namanya, latif. Nah, itu pun latif tuh ada 7. Kemudian yang biasa ditemui di sedulur papat Kalima Pancar, terutama di Kejawen ya, itu 4 sedulur papat, warnanya ada 4. Kemudian yang satu itulah pancernya, itu sukma sejati. Nah, itu kembar semua, 4 yang kembar. Jadi kakang kawa adi ari-ari geti pusernya itu berwujud seperti muka kita. Nah, warnanya merah. Warnanya merah, orange, hitam, dan putih. Ada juga mengatakan merah, hijau, hitam, dan putih. Ada mengatakan merah, kuning, hitam, dan putih. Kemudian yang beningnya itu, yang sangat bening itu adalah sukma sejati. Bukan itu yang dimaksud. Artinya ini tidak terbatas dengan seperti itu saja. Jadi kalau seperti itu semua, berarti sangat sedikit yang bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, jadi tidak merata jadinya, karena banyak orang yang tidak lolos seperti itu. Itu pun juga itu semua adalah khayali. Itu jisim latif namanya.
menghadirkan saudara empat, kemudian di tengah-tengahnya pancar, di depan kita kah atau di dalam kita melihatnya, dalam perjalanan meditasi kah dan sebagainya, macam-macam. Nah, bukan itu yang dimaksud bertemu Rasulullah. Bertemu Rasulullah itu memandang Rasulullah itu nyawa, selesai. Nah, baru dimasrahkan. Rasulullah itu apa? Nyawa, roh idofi, selesai. Mana Rasulullah? Nah, ketika mengangkat, yang mengangkat Rasulullah, yang melihat Rasulullah. Terus Allahnya mana? Allah itu tidak pernah lepas daripada Rasulullah. Allah itu selalu membersamai, selalu meliputi daripada Rasulullah. Nah, jadi Allah itu di belakangnya Allah itu di belakangnya Rasul. Rasul Allah, Rasulullah, Rasulullah. Jadi tidak berpisah cahaya matahari dengan matahari. Di mana ada cahaya matahari pasti ada matahari. Di mana ada api pasti ada panas. Di mana ada es batu pasti ada air. Di mana ada gelombang pasti ada air. Di mana ada pohon pasti ada biji. Pasti. Semua begitu. Di mana ada manis ada gula. Di mana ada manis ada madu. Macam-macam. Nah, begitu ya hubungannya. Jadi dekat tak berjarak, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Nah, tunggal, maha tunggal, esa aja. Jadi hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, pentingnya kita itu tidak menyalahkan. Artinya ini paham itu ketika menurut kita baik diambil, menurut kita tidak baik jangan diambil, dibuang jauh-jauh. Jadi kalau paham kita di sini, nafas itu bukan sir. Nafas itu masih kategori nyawa. Kedudukannya Rasulullah Ahmad. Nah, jadi di balik Allah itulah itu, di balik Rasulullah itulah itu ada Allah yang sang penyaksi segala sesuatu, yang maha meliputi segala sesuatu, yang laisa kamitslihi syai', yang bako adanya, kekal dia, tidaklah berubah-berubah, tidak gerak-gerak, naik turun. Yang bergerak itu, yang berkuasa itu kudrahnya, iradahnya. Nah, yang naik turun itu adalah sifat hidupnya. Nah, sehingga dia ketika masuk itu kepada mata dia bisa melihat, dan sebenarnya itu sifat melihatnya, artinya sifat basornya. Tapi sebenarnya sifat basor itu adalah dia pada hakikatnya Allah Ta'ala juga. Kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun, kaunuhu sami'un. Itu kepada zat hayyun, yang maha hidup. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika beribadah segala-gala macam, terutama mendirikan sholat tadi, duduk di akunya sir, di akunya Allah. Nah, jadi sir, Allah menyaksikan ruh yang melihat, Allah menyaksikan Rasulullah. Jadi kita itu secara syariatnya, secara ininya, seolah-olah kita melihat ruh yang melihat, kita menyaksikan ruh yang mendengar, kita menyaksikan mulut yang berkata-kata. Nah, kan ini melihat. Kita rasakan ini, penglihatan ini, merasa melihat kan, merasa melihat. Nah, kita itu akunya jangan dirasa ini, jangan rasa melihat ini, jangan rasa ruhani yang melihat, tapi akunya kita itu rasanya menyaksikan ruhani, menyadari ruh yang melihat, bukan kita sebagai ruh kalau di akunya Allah. Jadi kita di belakang ruh, akunya kita itu lebur kepada akunya sir, di belakangnya ruh, di belakangnya nyawa. Di belakangnya nyawa, menyaksikan nyawa itu yang melihat, menyaksikan nyawa itu yang mendengar, menyaksikan nyawa itu yang berkalam, menyaksikan nyawa itu yang berkehendak, menyaksikan nyawa itu yang berdoa, menyaksikan nyawa itu yang berzikrullah. Berzikrullah kepada siapa? Kepada diri sendiri. Diri sebenar-benar diri maksudnya itu Allah, bukan kita. Tapi seolah-olah kita yang menyaksikan, kita yang memuji puji ale namanya, puji ale. Artinya seolah-olah kita yang memuji diri kita sendiri. Nah, karena yang menyaksikan kelihatannya kita, menyaksikan nyawa memuji diri ke diri. Nah, padahal hakikatnya diri Allah maksudnya. Diri sebenar-benar diri.
diri sebenar-benar diri Allah, yaitu sir. Jadi seolah-olah kita kayak memuji diri sendiri begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ke diri sebenar-benar diri. Diri sebenar-benar diri itu tidaklah di dalam, tidak di luar, tapi meliputi segala sesuatu. Itu diri sebenar-benar diri. Terus katanya di dalam pusar itu kedudukan. Itu untuk memudahkan paham kedudukannya, itu ada zat mutlak, itu ada di dalam pusar. Nah, kalau roh roh idhofi itu yang naik turun, nyawa kemudian menjadi nafas, itu nyawa itu sifatnya namanya Ahmad Rasulullah. Nah, kemudian roh muqayyad dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada ruhnya, itu roh muqayyad, kedudukannya roh muqayyad. Kalau zat mutlak yang sebenarnya yang maha suci itu disimpan di dalam pusar, bukan berarti dia ada di dalam pusar. Nah, tapi dia meliputi segala sesuatu. Dari luar dia membungkus, dari dalam dia dari luar dia meliputi, dari dalam dia membungkus dan memenuhi seluruhnya batang tubuh di dalam itu. Nah, apa bahasanya lah, pokoknya full tuh. Tapi bukan roh idhofi, dibaliknya roh idhofi itulah sir. Roh idhofi kan ini yang naik turun, atau nah dibaliknya itu yang diam sediam-diamnya itu, nah itu sir. Nah, itulah sang penyaksi yang tetap akan seperti itu, tidak akan hancur selama-lamanya. Nah, maka ketika alam semesta nanti akan hancur, ada 10 yang tidak hancur, termasuk ruh. Ruh apa? Roh idhofi Nur Muhammad itu tidak hancur. Nah, begitu. Jadi Nur Muhammad tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Karena Nur Muhammad ini, yang Ahmad ini, yang ruhnya ini, roh idhofi, ruhullah ini bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Lalu apa, Mas? Hamba. Bukan makhluk, bukan Tuhan, hamba. Abdullah, aku Allah, sifat Allah. Ruh idhofi itu bukan makhluk, roh itu bukan makhluk, tapi bukan Tuhan, tapi tidak lain, tapi kenyataan Tuhan. Nah, terputar sudah kepala. Jadi ini perkara-perkara begini tidak wajib juga untuk dipahami. Paham tidak paham, insya Allah nanti Allah akan pahamkan. Yang penting dengar aja dulu, tidak langsung paham. Ada juga yang dipahamkan, ada juga yang belum. Paling penting tuh apa? Prakteknya sebenarnya. Yang penting tahu teorinya sedikit. Oh, kedudukannya Adam itu pada tubuh. Oh, Muhammad Zohir. Kalau jalur nurnya ya. Kalau jalur aninya, oh ini af'al. Nah, begitu nah. Kalau jalur ilmu yang tarekat yang biasanya ini dibilang Adam, batang tubuh. Oh, saya akunya Adam ini saya harus naik. Di akunya ruh, di akunya nyawa. Jangan sampai saya meyakini bahwa mata yang melihat, telinga yang mendengar. Saya harus ruh yang melihat, ruh yang mendengar, nyawa yang melihat, nyawa yang mendengar, nyawa yang berkalam. Oh, tapi jangan sampai di sini saja, sampai naik ke sir. Oh, di baliknya nyawa, akunya ini sang penyaksi yang sesungguhnya. Jadi akunya itu harus sampai kepada sang penyaksi yang sesungguhnya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertahan di Nur Muhammad. Nah, begitu. Jadi betul-betul teruskan pandangan itu sampai menjadi sang penyaksi tunggal yang sesungguhnya. Bukan kita menjadi penyaksi syariatnya saja, kelihatannya saja kita yang menyaksikan. Kelihatannya, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sir yang menyaksikan. Sir itulah. Bukan kita mengatakan, mengajari harus jadi Allah, tidak. Artinya ini secara bahasa kasarnya jadi Allah. Bagaimana ya ceritanya itu? Bukan kita mengaku Allah, jadi akunya itu, akunya Allah di situ. Jadi jiwa pikiran itu jangan berpikir, tenang, yang tenang. Nah, baru keakuan itu didudukkan di akunya sebagai sang penyaksi tunggal. Jadi hanya menyaksikan ruhani yang melihat, hanya menyaksikan nyawa yang melihat. Hanya ini kelihatannya ya. Kita hanya menyaksikan telinga ruh yang nyawa yang mendengar. Kita hanya menyaksikan nyawa yang berkuasa. Kita hanya menyaksikan, oh nyawa ini pengen berkendak minum. Oh, kita hanya menyaksikan nyawa ini yang berjalan.
kita hanya menyaksikan nyawa ini yang mengangkat tangan. Kemudian nyawa ini berkudrah, berirodah, hidup, ilmu, kemudian mendengar, melihat dengan berkalam, nyata kepada batang tubuh. Jadi kita hanya secara kelihatannya kita hanya menjadi penyaksi. Kita duduknya di sir. Akunya itu di sirullah. Sir itu yang bernama Allah. Akunya itu di zat maha suci. Di hayyun, bukan di hayat. Kalau di hayat tuh Ahmad Rasulullah, Nur Muhammad. Oke, seperti itu ya. Jadi itu tadi nafas itu bagi kita ya, bagi kita itu bukan sir. Belum. Karena itu bukan sir, bukan rahasia. Yang dikatakan rahasia itu yang dibaliknya nafas itu rahasia. Tidak bisa dilihat dia dengan mata kepala. Dia karena dibaliknya nafas. Nafas masih bisa di ini. Nah, dibaliknya itulah sir Allah. Jadi kalau bilang bicara begini, lihat dulu, kalau masih hanya ini, itu berarti masih Nur Muhammad. Ini kita sebutnya Nur Muhammad. Ibaratnya ikan dengan lautan. Lautan itu masih sifat, zat sifat. Nah, hilangkan lautannya, itu baru zat semata-mata. Nah, begitu juga kalau ke dalam, kelihatannya ke dalam, tapi dia juga di luar. Kelihatannya dia di dalamnya nyawa, tapi dia paling zohir, paling duluan lah, paling awal, paling akhir juga. Begitu ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, mudah-mudahan ini kan paham tidak paham, lanjut terus, pokoknya jangan menyerah. Paham tidak paham, lanjutkan terus, banyak-banyak salawat ya, sambil penyaksiannya. Ketika bersalawat berarti akunya sir, memandang akunya Rasulullah. Ketika berzikir akunya Rasulullah, mengingat atau memuji daripada akunya sir. Jadi hakikatnya ke diri, penyaksiannya itu ke diri, ke diri, bukan kemana-mana. Tapi tetap terasa juga, karena sir itu nyadar juga sir itu tidak hanya di dalam tapi meliputi. Sedangkan Nur Ahmad saja, Nur Muhammad itu ruh ini hanya satu, roh idopi ini hanya satu, di dalam dia di luar juga. Nah, yang membungkus roh idopi, yang membungkus Nur Muhammad ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.